Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita di kesempatan bulan ini masih dalam keadaan sehat walafiat, di mana bulan Ramadan ini Allah masih berikan kita panjang umur penuh manfaat. Allah masih berikan kita kesempatan untuk beribadah, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini pun pula Allah masih berikan kita keluasan rezeki, sehingga kita masih dapat menikmati nikmatnya dunia, makan dengan tenang, minum dengan tenang, dan juga apa-apa yang kita butuhkan secara dunia pun alhamdulillah masih sampai dengan saat ini Allah berikan luas kita rezeki. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap Dewan Guru SMK Kesehatan Letris 2, juga siswa dan siswinya dan wali murid daripada SMK Kesehatan Letris Indonesia 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan keutamaan daripada membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Ramadan kali ini tadi yang saya katakan di awal, Allah masih beri kita sehat, panjang umur, manfaat di Ramadan kali ini. Dan khusus pada penyampaian materi yang saya akan sampaikan kepada khususnya siswa dan siswi SMK Kesehatan Letris 2, yang nantinya jangan lupa untuk dicatat dalam buku pedoman ataupun panduan Ramadan yang telah kalian miliki. Keutamaan daripada membaca Al-Quran yang pertama yang harus kita garis bawahi adalah sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini perlu yang harus kita garis bawahi, bahwa yang utama adalah kita harus senantiasa tidak ada berhentinya untuk belajar Al-Quran sampai nanti kita mampu dan sudah harus mengajarkan kepada siapapun yang membutuhkan. Terkait dengan kaidah mahrijul hurufnya, terkait juga terhadap tajwidnya, dan juga ilmu-ilmu Al-Quran yang lainnya, itu perlu harus dipelajari terlebih dahulu, sehingga apa yang kita baca dalam Al-Quran itu bukan hanya bisa membaca Al-Quran, tapi benar bacaan Al-Qurannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siswa dan siswi SMK Kesehatan Letris 2, kemudian keutamaan membaca Al-Quran yang pertama adalah sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Muslim, yaitu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran nanti pada hari kiamat syafi'al li ashabi, akan memberikan penolong, akan menjadi penolong atau akan memberikan syafaat buat siapa yang membacanya. Jadi yang pertama adalah Al-Quran keutamaannya sebagai syafaat ataupun penolong. Penolong di mana? Penolong nanti di yaumil kiamah, pada hari kiamat. Jelas ya anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK Kesehatan Letris 2, bahwasanya kita hidup tidak hanya di dunia. Nanti kita bakalan wafat ataupun meninggal dunia
kemudian masuk ke fase kehidupan selanjutnya, yaitu alam kubur. Nah, di alam kubur pun insya Allah, siapa mereka yang menjadi ahlul Quran, yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini akan berperan tadi tuh sebagai penolong ataupun syafaat, menerangi alam kubur kita, menjadi penerang buat alam kubur kita. Bahkan ketika memang kita manusia yang tak luput dengan dosa, Al-Quran akan menjadi penyelamat buat kita. Itu yang pertama. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya jelas, yang kedua, Al-Quran akan sebagai pembacanya atau mereka yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jelas dalam hadis Nabi, kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi melainkan alif satu, lam satu, dan mim satu. Dan setiap satu huruf akan Allah balas 10 kebaikan. Setiap baca satu huruf saja dalam Al-Quran akan mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi nih di bulan Ramadan, kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW, yang Ramadan ini ternyata adalah bulan daripada bulan umatnya, bulan kita nih selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita membaca Al-Quran, ya, tadi satu huruf saja akan Allah berikan 10 kebaikan. Ini bulan Ramadan akan dikalikan lagi 1000 kebaikan. Masya Allah. Inilah keutamaan dan kelebihan kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, buat kalian semua siswa dan siswi SMK Kesehatan Letris Indonesia, khususnya umumnya yang menyaksikan kegiatan sanlat ini, ayo sama-sama kita tadaburkan, kita baca Al-Quran, kita pelajari sebelumnya Al-Quran. Yuk samperin ustadznya, ustazahnya, guru-gurunya, guru-guru yang mau mengajarkan Al-Quran. Biar kita bukan cuma bisa sekedar baca Al-Quran, tapi bacaan Quran kitanya benar, yang memang sesuai dengan kaidah daripada makhrijul hurufnya benar, kemudian tajwidnya pun benar, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan yang selanjutnya daripada kita membaca Al-Quran adalah mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas dalam surah Al-Isra ayat 82 Allah menerangkan, nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi syifa, menjadi obat, menjadi penenang. Makanya kita selaku umatnya Nabi Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita memang lagi gundah gulana, lagi banyak pikiran, lagi stres, lagi banyak urusan dunia yang sangat memberikan kita ketidaktenangan, maka dari itu ayo kita come back to Al-Quran. Kita kembali kepada Al-Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik zikir, sebaik-baik mengingat Allah adalah membaca Al-Quran. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 aja keutamaan daripada kita membaca Al-Quran yang tadi saya sebutkan ini udah luar biasa. Ya, masih banyak keutamaan-keutamaan kita membaca Al-Quran, karena setiap daripada Al-Quran satu huruf pun mendapatkan keutamaannya, setiap ayat yang kita baca pun mendapatkan keutamaannya, bahkan setiap surat-surat tertentu ataupun seluruh surat yang 114 surat dalam Al-Quran yang kita baca setiap harinya itu pun mendapatkan keutamaannya. Ya, Al-Fatihah keutamaannya apa? Al-Baqarah keutamaannya apa? Surah Yasin yang sering malam Jumat kita baca pun memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian ada lagi surat Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Mulk, dan surat-surat yang lainnya yang masing-masing memiliki keutamaannya. Makanya rugi bagi kita seorang muslim yang memang notabene kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya kita selaku muslim tidak membaca Al-Quran.
Kenapa? Karena Al-Quran adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul di usia 40 tahun, dan kemudian secara berangsur-angsur Al-Quran itu turun lama sekali, hadirin semua, yaitu selama kurang lebih 23 tahun Al-Quran turun. Perjuangan Nabi Muhammad. Sekarang kita selaku umatnya tinggal cuma baca saja, kemudian kita artikan, kemudian kita realisasikan makna daripada yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran, yang memang menjadi pedoman buat kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen diaku sama Nabi Muhammad SAW, kalau pengen mendapatkan syafaatul ujma dari Nabi Muhammad SAW, maka ayo sama-sama kita tadarus, kita baca Al-Quran dengan seksama dan rutin. Bahkan kita, siapa yang menjadi ahlul Quran, yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, nanti di yaumil akhir kita akan bersama dengan malaikat-malaikatnya Allah, dan pula bersama dengan nabi-nabinya dan rasul-rasulnya, bahkan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Ramadan 1442 ini, siswa dan siswi SMK Kesehatan Letris 2 yang berada di Pamulang semuanya gemar membaca Al-Quran yang muslim. Semuanya mendawamkan untuk bertadarus Al-Quran, sehingga setelah Ramadan ini continue, sehingga setelah Ramadan ini mempertahankan istiqomahnya membaca Al-Quran. Insya Allah kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang istiqomah dalam apapun ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan ini, dan menjadi predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus pada diri saya sendiri dan umumnya untuk antum semua. Terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.